Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noel Rivel Clandestine Siburian dari kelompok 7 yang akan menjelaskan unsur periode keempat SC sampai dengan MN. Kelompok saya beranggotakan Nabil Siswa Pramudia Utomo, Diva Ananda Satria Wijaya, saya sendiri, Azhara Naden Putri Ramadhania, dan juga Saskia Kistiara. Yang pertama, nama unsur. Unsur-unsur yang termasuk periode keempat meliputi tembaga atau Cu, seng atau Zn, skadium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium atau V, kromium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Co, dan terakhir ada nikel atau Ni. Berlanjut ke kelimpahan unsur-unsur transisi periode keempat. Yang pertama ada skandium atau Sc. Skandium merupakan elemen yang sangat langka dalam keadaan alamiah. Biasanya elemen ini ditemukan dalam rupa sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi positif 3, seperti dalam senyawa seperti Sc2O3, Sc2SO43, dan ScCl3. Yang kedua ada vanadium. Vanadium merupakan unsur yang secara luas terdistribusi di kerak planet bumi dengan kandungan mencapai sekitar 0,2%. Unsur ini bisa ditemukan dalam berbagai jenis biji. Yang ketiga ada titanium atau Ti. Titanium adalah salah satu dari logam yang paling umum di bumi, dan sekitar 0,6% dari kerak bumi mengandung unsur ini. Yang keempat ada kromium atau Cr. Kromium yang merupakan suatu unsur logam yang kuat dan memiliki warna putih dapat ditemukan secara alami dalam bentuk biji krom besi yang dikenal sebagai kromit atau FeCr2O4. Berlanjut ke ferum atau Fe. Besi atau yang juga dikenal sebagai ferum adalah salah satu dari logam paling terjangkau yang telah dikenal oleh manusia sepanjang sejarah. Logam ini memiliki warna putih, memiliki tingkat kekerasan yang cukup rendah, dan memiliki sifat magnetik. Besi dalam bentuk yang ditemui secara alami umumnya berasal dari berbagai jenis biji. Biji-biji tersebut termasuk hematit, Fe2O3, limonit, HFeO2, pirit, FeS2, siderit, FeCO3, dan ilmenit, FeTi03, O3. Yang keenam ada seng atau Zn. Seng dapat ditemukan dalam alam dalam bentuk sejumlah senyawa sulfida, termasuk seng blende atau ZnS, senyawa silikat misalnya hemimorfit atau ZnO, ZnSiO3 atau H2O, dan senyawa karbonat misalnya kelamin atau ZnCO3. Yang ketujuh ada mangan atau Mn. Mangan adalah suatu elemen kimia yang memiliki sifat logam rapuh dan keras. Biji mangan yang paling umum ditemukan yaitu pirolusit atau MnO2. Berlanjut ke sifat fisik dan kimia. Yang pertama ada sifat logam. Setiap atom logam mampu melepaskan sejumlah elektron sehingga atom logam menjadi bermuatan positif. Sedangkan elektron dapat bergerak bebas sepanjang struktur logam. Ikatan antara ion logam yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif inilah yang membuat ikatan logam pada unsur golongan transisi menjadi sangat kuat, memiliki sifat keras, kerapatan tinggi, dan daya hantar listrik yang lebih baik dibanding logam golongan utama. Yang kedua ada titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antara atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh sehingga antara atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga ada sifat kemagnetan. Logam Sc, Ti, V, Cr, dan Mn bersifat paramagnetik atau tertarik sebagian oleh medan magnet. Sedangkan Cu dan Zn bersifat diamagnetik atau tidak tertarik atau terpengaruh oleh medan magnet. Untuk Fe, Co, dan Ni bersifat ferromagnetik atau sangat tertarik oleh medan magnet dalam keadaan padat. Yang keempat ada pembentukan senyawa berwarna. Warna-warna ini muncul sebagai akibat tidak penuhnya pengisian elektron pada orbital 3D, sehingga ada elektron yang menyendiri atau tidak berpasangan. Kemudian tereksitasi dengan menyerap energi dari cahaya sinar, tampak ke tingkat energi yang lebih tinggi, lalu memancarkan energi cahaya dengan warna yang sesuai dengan warna cahaya yang dapat dipantulkan pada saat kembali ke keadaan dasar. Yang kelima ada jari-jari atom. Jari-jari atom, unsur-unsur transisi periode keempat, tidak teratur dari kiri ke kanan karena pengaruh banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak yang dapat memperkecil gaya tarik inti atom terhadap elektron-elektron. Akibatnya elektron-elektron akan lebih menjauhi inti atom sehingga jari-jari atomnya lebih besar. Berlanjut ke reaksi kimia yang ada.
Yang pertama ada reaksi oksidasi. Unsur-unsur dalam periode keempat cenderung berpartisipasi dalam reaksi oksidasi, yaitu reaksi di mana unsur-unsur kehilangan elektron. Sebagai contoh, mangan atau Mn dapat bereaksi dengan oksigen untuk membentuk oksida mangan, misalnya MnO2. Yang kedua ada reaksi dengan asam. Unsur-unsur dalam periode keempat dapat bereaksi dengan asam. Skandium atau Sc adalah salah satu unsur yang dapat bereaksi dengan asam untuk menghasilkan gas hidrogen dan garam skandium. Yang ketiga ada reaksi ionisasi. Unsur-unsur dalam periode keempat dapat membentuk ion positif dengan kehilangan satu atau lebih elektron. Ini terjadi dalam reaksi dengan non-logam seperti oksigen atau halogen. Yang keempat ada reaksi pembentukan senyawa. Unsur-unsur dalam periode keempat dapat membentuk senyawa dengan unsur-unsur lain. Sebagai contoh, mangan atau Mn dapat membentuk berbagai senyawa seperti mangan dioksida atau MnO2, mangan sulfida atau MnS, dan lain-lain. Yang kelima ada reaksi reduksi. Beberapa unsur dalam periode keempat dapat berperan sebagai agen reduksi dalam reaksi kimia. Ini berarti mereka dapat mengambil elektron dari unsur-unsur lain, mengurangi unsur-unsur tersebut. Yang keenam ada reaksi dengan air. Beberapa unsur dalam periode keempat seperti besi atau Fe dan mangan atau Mn dapat mengalami oksidasi ketika terpapar udara lembab, membentuk karat pada permukaan mereka. Berlanjut ke pembuatan unsur. Skandium atau Sc. Logam skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida-klorida lain. Mangan atau Mn. Pembuatan mangan dilakukan dengan mereduksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon. Yang terakhir adalah manfaat unsur dalam kehidupan. Manfaat mangan atau Mn dalam kehidupan sehari-hari seperti jembatan, transportasi, kerangka gedung, dan peralatan rumah yang terbuat dari baja dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.